semuanya, selamat datang kembali di Teman Story. Jadi untuk fakta sejarah yang gue bawa kali ini adalah jejak peninggalan Inggris di bumi Indonesia, tepatnya di kampung gue sendiri, yaitu di Bengkulu. Jejak Inggris yang gue bahas kali ini tuh merupakan salah satu bangunan yang cukup tua yang ada di kampung gue, dan itu merupakan sekarang menjadi daya tarik wisatawan dari daerah maupun luar daerah, Benteng Marlborough. Benteng Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris yang ada di kota Bengkulu, yang awalnya itu sempat gue pikir berkembang dari gue kecil dulu. Benteng Marlborough itu yang gue dengar itu dari Belanda, dan gue baru tahu setelah gue riset, gue cari-cari informasinya, ternyata ini dari Inggris. Dan gue mohon maaf sebagai rakyat Bengkulu, gue belum cukup hafal dengan sejarah dari kampung gue sendiri, sorry banget. Jadi benteng ini didirikan dari East India Company atau EIC, tepatnya pada tahun 1714 sampai dengan 1719, di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Calais sebagai benteng pertahanan Inggris yang ada di Bengkulu. Jadi konon benteng ini merupakan salah satu benteng terkuat pertahanan Inggris setelah benteng yang ada di Madras, India. Nah, jadi benteng ini tuh didirikan di atas bukit buatan yang menghadap ke kota Bengkulu dan membelakangi Samudra Hindia langsung. Benteng ini pun pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu sendiri, sehingga menyebabkan penghuni dari benteng itu mengungsi ke Madras, India. Dan mereka pun kembali setelah diadakan perjanjian yang dilakukan pada tahun 1724. Jadi pada tahun 1793 serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini pun seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, dinyatakan tewas, dan kemudian pada tahun 1807 Residen Thomas Park juga meninggal dunia. Jadi keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Sehingga pada tahun 1977, benteng ini diserahkan untuk dipugar kembali dan dijadikan bangunan cagar budaya Bengkulu. Selain dari benteng Marlborough ini juga menyimpan berbagai misteri yang hingga saat ini belum sampai terpecahkan. Kejanggalan pun masih sering terjadi. Contoh, adanya penampakan makhluk halus, ya. Jadi beberapa pengunjung yang sedang berjalan di bagian bawah lantai sering mengaku diperlihatkan sosok pemuda dengan keadaan kaki masih dirantai dan dipasung. Dan keadaan di lantai bawah tuh emang agak sedikit lembab, ya. Para ahli spiritual pun biasanya tempat lembab memang seringkali menjadi tempat bersemayamnya para makhluk halus. Ada juga suara langkah kaki. Jadi para pengunjung yang masuk ke benteng Marlborough Bengkulu ini memang sering mengaku juga nih, kalau sering mendengar langkah kaki, seolah-olah ada seorang yang sedang berjalan, namun sosoknya pun nggak ada sama sekali. Jadi selain dari penampakan langkah kaki, misteri yang paling sering dialami oleh setiap pengunjung itu datang adalah seperti halnya bau busuk. Jadi bau busuk yang tercium menyerupai aroma bangkai binatang. Tapi kenyataannya pun juga nggak ada bangkai binatang di sana. Kalau kalian pernah berkunjung ke sana, atau buat kalian yang nanti mau berkunjung ke sana, bisa kalian lihat itu bangunannya tuh udah rapi, bersih banget. Jadi kalau untuk kemungkinan ada bangkai binatang itu bisa dipastikan kecil kemungkinannya, karena emang udah rapi banget, udah bersih banget. Nanti gue bakal kasih lihat view dari dalam benteng Marlborough ini. Bagi segelintir orang yang memiliki atau agak sedikit sensitif mengenai berbau-bau hal gaib, konon katanya di dalam benteng Marlborough ini tuh terdapat beberapa pintu yang menuju alam gaib, yaitu di atas jembatan, ruang penjara, dan pintu masuk gerbang katanya, ya. Tapi nggak perlu khawatir, pengalaman-pengalaman ini pun cuma dialami oleh beberapa orang saja. Bukan berarti semua orang berkunjung di sana mengalami hal tersebut. Hanya beberapa orang saja. Jadi kebenarannya pun juga nggak bisa dipastikan karena kurang bukti juga dari pengakuan yang tersebar ini. Tapi bukan berarti kita tidak mempercayainya juga. Jadi kita anggap misteri ini menjadi bagian kemegahan dan kekuatan supranatural dari benteng kebanggaan kita bersama ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Mungkin yang kalian tahu, Bengkulu itu cuma kalian kenal dengan bunga rafflesianya aja. Ternyata peninggalan Inggris ini juga ada merupakan bangunan yang sangat kokoh. Itu masih bagus banget bangunannya, padahal udah berapa tahun tuh, udah dari 1714, sekarang 2020, udah hampir 400 tahun, 300 tahun lebih.
Oke, semuanya itulah tadi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video gue, yang udah nonton video gue sampai sini dan ngikutin terus perkembangan channel gue. Jangan lupa untuk dukung gue terus, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar terus berkembang. Gue semangat membawakan informasi terus buat kalian. Terima kasih udah nonton video gue. Bye.